kita mau wawancara tentang keseharian nenek di rumah, di pasar, yang mungkin keseharian nenek ini akan menginspirasi kita di sini dan perempuan di luar sana. Kalau misalnya perempuan itu kuat loh, bahkan mereka bisa bertahan untuk menghidupi beberapa anaknya yang banyak meskipun seorang diri gitu. Nah, sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya mungkin akan bertanya dulu, nama nenek siapa? Yusniar. Ibu Yusniar. Nenek usianya berapa? 72. 72 tahun ya, kelahiran 49 berarti. Oke. Nah, tadi kan kami juga udah tahu nih, kalau misalnya nenek jualan ya, kesehariannya jual bumbu, benar? Jual bumbu. Biasa nenek kalau jual bumbu tuh mulai dari jam berapa, Nek? Ya, pokoknya saya habis sembahyang subuh saya jalan kaki kan ke sana. Jalan kaki. Ya. Kadang-kadang kalau ada yang jumpa mau dibawa bonceng ayak. Oke, nebeng gitu. Tapi rutin itu kebanyakan jalan kaki saya sukanya. Setiap hari? Nggak setiap hari kali. Maksudnya kalau ada anak-anak datang, udah pergi mak belum? Ayo. Nah, gitu. Tapi nenek jualan setiap hari? Iya, setiap hari jalan. Tapi nggak rutin kali orang tuh mesti aku jemput-jemput gitu kan. Itu dari pagi sampai sampai asar ya. Sampai asar. Ya. Berarti siap sholat asar saya mulai berkemas-kemas. Karena kita ada jamaah di musalah itu kan. Di musalah, jadi sholatnya berjamaah. Terus udah berapa lama nenek jual bumbu? 40 tahun. 40 tahun? Tahun 80, 1980. Nenek usianya 79, 40 tahun. Berarti hampir setengah hidupnya jual bumbu ya? Iya. Di sini, di Banda Aceh? Iya, di Banda Aceh. Memang segitu saya siap menikah, dibawa terus ke Banda Aceh. Di berdua tidur tinggal. Waktu masih muda ya? Iya. Nek, boleh cerita nggak tentang masa muda nenek di zaman... Waktu kecil atau waktu sudah remaja? Waktu kecil boleh lah, zaman-zaman Jepang dulu. Saya kan nggak kenal sama Jepang. Cuman saya selalu disembunyi-sembunyikan oleh mama saya. Dia bilang masuk sini, tidur dalam lubang tanah, ini masuk di letter L, lubang tanah, ditutup dengan goni. Dulu kan goninya bukan plastik ya, dulu yang kayak apa, yang kayak kacang, goni kacang itu tahu kayu, tutup, tidurnya di situ. Setelah itu malam kami nggak boleh hidup lampu. Kenapa harus disembunyikan, Nek? Itu orang Jepang masih ada yang berkeliaran mencari-cari dia punya keturunan. Oh, nenek juga dicari pada waktu itu? Ada yang bentuknya mirip. Mama saya waktu hamil saya, dia bilang benci kali nengok Jepang itu. Rupanya kata orang tua nggak boleh. Oh, pamali ya? Lahir anak itu persis sekali, jadi dia tuturnya itu. Sedangkan mama saya nggak pernah dikasih keluar sama nenek saya. Orang tua-tua pulang nggak apa-apa, maksudnya muda-muda perempuan, kan orang tuh banyak ambil pelesir kan. Ditangkap, dibawa ke posnya, jadi pelesir dia. Dan kadang dah hamil orang dapat lepas. Itu cerita mama saya kan kecil mana tahu. Berarti nenek dulu kayak orang Jepang dong? Iya katanya. Putih, pendek, gendut, sipit. Celatanya sipit. Makanya diburu sama orang Jepang, dicari-cari keturunannya. Gitu. Itu dibilang mama saya. Terus zaman dulu gimana Nek, hidupnya susah nggak? Nggak, saya nggak tahu susah, tapi kami bertanam padi. Nanam padi? Nanam padi nggak digiling pakai mesin, memang nggak ada. Manual masih? Pakai alu itu. Alu yang tumbuh-tumbuh. Tampi, ada lagi tumbuh kayak itu. Iya, tahu. Mama kami berkebun gitu, bapak kami pegawai, tapi dapat beras sama dapat jagung. Makan kami jagung yang halus-halus itu. Iya, zaman dulu gitu. Asal gajian itu dikasih jagung, dikasih beras yang warnanya kuning, dibilang orang makanan kuda. Itu kami olah, kami tumbuk lagi, ayak lagi, tampi, dimasak, itulah kami makan. Nggak tahu kami makan enak ikan ini itu, nggak tahu jagung sama itu. Nanti ambil nasi, ambil kelapa ada pohon, kukur, dimakan aduk, makan sama kelapa. Tapi yang penting sama keluarga. Iya, 7 kami, 2 laki-laki, 5 perempuan. Iya. Jadi kakak adik saya yang kecil itu kan sudah senang. Sudah saya yang terasa 2-3 kami. Meninggal satu abang kami. Nggak sanggup tahan, sakit-sakit aja dia kan. Kami yang kuat. Gitu. Kami ke sawah, tanam padi, tanam ubi, cabut, nanti dipanggang aja, dibuka makan. Nggak ada pernah merasa susah. Mak udah nasi ini tuh nggak ada. Masih ada serangan dari Jepang nggak nih, dari penjajah? Itu nggak tuh ada serangan, tapi mereka selalu kayak mana ya? Keluar jalan-jalan malam cari-cari gitu. Kami udah tutup pintu, apa. Dulu pun bikin rumah itu dari bambu, ada bambu pohon. Kakek kami bikin tuh kayak apa? Tepas. Itulah. Terus kan nenek ini usianya udah nggak muda lagi nih ceritanya.
apa sih yang membuat nenek masih tetap jualan di usia yang sudah tua gitu? Senang saya. Senang. Pokoknya kedua itu ada kawan. Kalau saya cuma gini duduk sini mau dengan apa? Iya sih. Main HP nggak pandai. Penat ya. Nggak, HP-nya HP kecil itu paling kalau ada yang bunyi angkat siapa? Ada apa? Gitu Iya aja. sih. Nah, kalau untuk kayak ini kan ada tengok-tengok, ada lucu-lucu, ada apa, saya tengok nonton anak-anak ya. Saya itu nggak penting. Tapi saya rasa saya masih kuat, jangan minta. Jangan minta. Jangan meminta lah saya. Oh, saya mama ada orang meninggal tuh, minta lah uang mau pergi situ kan lucu rasanya. Iya, betul. Jadi sekarang ada sendiri. Oh, ada undangan pesta, pergi saya terus gitu. Nggak ada minta-minta apa-apa. Karena ingat orang tu datang sama kita bawa kado, kita balas. Rasa saya gitulah, nggak mau, janganlah kalau sudah saya nggak bisa lagi, ya terserah pada Allah lah. Terus Nek, cukup nggak Nek kebutuhan untuk sehari-hari dengan jual Cukup, bumbu? ini bisa saya buat rumah ini. Rumah ini Nenek buat sendiri? Iya, Dari tanahnya bikin sendiri? dari tanahnya beli sendiri. Berapa lama Nek bangun rumah? 3 tahun terletak tangan tu tahun berapa ya, 2000 tu, sebelum 2000 tahun berapa, 1800 ya. 10 tahun saya letakkan tanah ini karena anak-anak masih sekolah semua kan. Saya pasang pandasi, timbun-timbun sampai keras kayak batu nih. Mohon maaf Nek, sebelumnya Nenek tinggal sendiri? Sekarang ini ada anak laki satu kerja bangunan lagi ngecat. Nenek anaknya berapa Nek? Dia bilang yang hidup 10, tapi barusan ini ada meninggal 1, udah punya anak. Anak ngebantu juga nggak dari segi ekonomi dan keuangan? Maksudnya kalau bantu spesial nggak, kalau datang ada yang bawa beras, ada yang ngasih uang gitu. Kapan siapa yang ada kemudahan datang gitu. Intinya anak-anak tetap support ya Nek? Datang. Jadi kan Nek, kami di sini juga mau wawancara nih tentang Hari Kartini ya. Karena Nenek terpilih menjadi narasumber, sosok inspirasi yang menginspirasi banyak orang di sekitar. Nenek udah tua tapi masih juga bekerja gitu untuk menghidupi sehari-hari gitu. Nah sebelumnya saya mau tanya nih, Nenek tahu nggak sosok Ibu Kartini itu siapa? Di zaman-zaman dulu, Ibu Kartini. Mana saya mau bilang. Jadi karena Ibu Kartini itu adalah salah satu pahlawan wanita di Indonesia yang memperjuangkan harkat dan martabat wanita gitu loh. Dan dengan jasa beliau lah wanita ini derajatnya, marwahnya diangkat gitu, seperti itu. Nah, karena beliau itu, jadi mungkin di sini kan kalau sekarang ini udah nggak ada lagi nih sosok Kartini yang secara real nyata. Namun sebagai perempuan kita juga pasti bisa gitu secara nggak langsung menjadi sosok Kartini itu. Nah, Nenek, apa sih pesan dan yang bisa Nenek sampaikan untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia gitu biar kuat kayak Nenek gitu? Ada nggak pesan-pesan? Kadang-kadang sekarang mungkin apapun kita bilang kurang mau ya. Ada suami kok ngapain dia? Nggak mencari kan gitu. Kalau saya enggak gitu. Dari ada suami saya dulu saya bikin kue, tahu-tahu juga di kopi gitu. Intinya harus mandiri. Jadi nggak minta kalau kita keperluan pakaian dalam kita tuh nggak minta sama suami. Dia sudah beli beras, apa. Saya berpikir gitu. Capek juga dia anak 10 makan, beli beras, bawa ikan, bawa apa. Saya nggak tahu belanja dulu. Nah, semua dibawa pulang. Jadi ada yang tersembunyi yang bagian-bagian dalam itu saya nggak bilang. Pesan yang mungkin bisa Nenek sampaikan? Ya, maksud saya kalau kita wanita itu kan seperti saya, jangan sudah meninggal suami terus ganti suami lain. Kalau bisa, kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, nggak saya paksakan juga. Soalnya di hati saya berkata cukup mereka punya bapak 1. Oh iya. Setia sampai jadi mereka selalu bertanya mana bapak. Jadi mama nggak ada bapak lain. Ya, untuk apa? Mau dipukul-pukul kau nanti? Bilang nggak mau kan? Ya itulah mama pertahankan. Gitu. Jadi gitu guys, untuk menjadi Kartini di masa sekarang, jadilah perempuan yang mandiri, berdiri sendiri, nggak bergantung dengan orang lain, dan juga setia pada pasangan sampai akhir. Gitu. Mungkin itu aja Nek yang bisa kami tanyakan ke Nenek gitu. Sekian Nek, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita ketemu di lain waktu ya.